Perkenalkan, nama saya Delpan Dewi Satrio. Saya asal Kota Tasikmalaya, umur sekarang 22 tahun. Perjalanan karir Muay Thai saya mungkin dari sejak SD sampai sekarang, yang awalnya coba-coba ikut di bidang olahraga Muay Thai. Yang pertama memperkenalkan bela diri itu almarhum ayah saya. Gara-gara mungkin kelakuan atau tingkah laku Delpan yang bandel, suka keluyuran, yang awalnya kayak gitu terus disuruh masuk biar terjerumus. Yang awalnya coba-coba sekarang jadi luar biasa, bisa berprestasi di bidang Muay Thai. Mungkin untuk kalau disebut jatuh cinta, yang pertama kesan dan pas pertama pertandingan saya di Cirebon dulu, mungkin adrenalin dan jiwa lelaki saya diuji dari situ, yang suka gelut kayak gitu. Saya suka. Untuk keluarga sangat mendukung dari pertama saya berkarir, dari pertama saya menginjak dan memperkenalkan bela diri Muay Thai, olahraga itu, dan orang tua sangat mendukung dan mensupport Delpan, terutama almarhum ayah saya yang selalu support dari segi apapun itu, dari peralatan latihan, suplemen, sampai apapun itu kebutuhan latihan saya sangat disupport. Kalau untuk masuk atau terjun di dunia nasional, mungkin jatuh bangunnya itu luar biasa, bersaing di daerah juga sangat luar biasa. Yang terpenting buat saya ini berlatih dan berlatih, itu proses saya. Jatuh bangun juga udah saya rasakan, pedih pahit juga sudah saya rasakan. Mau bersaing di tingkat nasional juga, mental dan fisik sudah siap. Untuk pertandingan berkesan menurut saya ini mungkin agak disebut lucu atau kayak gimana. Dulu saya mengantarkan teman-teman saya, atlet Kota Tasikmalaya. Saya di situ tidak ada persiapan berlatih, seharian cuma tidur makan. Terus saya disuruh mendampingi atlet Kota Tasikmalaya untuk berjuang dan bertanding di Kota Cirebon. Terus sampai sana saya tiba-tiba disuruh bertanding sama ibu saya, dan di situ saya siap, mental saya siap, saya yakin pada diri saya sendiri, pada fisik saya sendiri dan mental. Saya bertanding mendadak di event itu, dan alhamdulillah sebagai juara 1. Untuk tantangan, mungkin saya sebagai petarung, pejuang sejati, dari disiplin dari makanan, pola tidur, apapun itu hal disiplin, itu tantangan terbesar bagi saya. Untuk kegagalan, pasti setiap orang punya kegagalan. Untuk kegagalan diri saya mungkin dari kekalahan itu saya banyak belajar apa kurangnya saya, dan semangat berlatih dan
berjuang di atas ring saya harus lebih ditingkatkan lagi. Untuk sebelum bertanding, saya mungkin ingat proses-proses saya berlatih, hari-hari yang saya lalui, capek, lemas pikiran, mental juga terkuras, hari-hari dan berbulan-bulan untuk mempersiapkan satu event. Di saat event itu sudah mendekati dan saat mau bertanding, mungkin saya ingatnya dari situ perjuangan yang tidak akan mengecewakan kepada semua pelatih dan tim. Untuk menghadapi lawan yang lebih kuat, mungkin sama-sama lebih kuat, saya juga berlatih, dia punya mental, saya juga punya mental, tapi fisik dan mental saya yang lebih kuat. Itu yang ditanamkan di diri saya agar menjadi lebih kuat dan bisa fokus. Untuk pribadi Delvan, mungkin peran mental itu sangat berpengaruh besar di atas ring, di pertandingan. Ketika mental kalian ciut, semua teknik apapun itu yang telah pelatih berikan, semua bakal kosong. Kalau cuma omongan, tiap hari saya dipukul. Kalau hanya sekedar omongan, mungkin itu sebagai angin lewat saja. Dari kritik apapun itu, dari netizen siapapun itu, tidak berpengaruh buat saya. Saya fokus latihan, saya fokus berkembang pada diri saya sendiri, pada prestasi saya sendiri. Untuk yang ngomong sana sini apapun itu, saya tidak peduli. Saya peduli pada diri saya sendiri. Saya ingin bangkit dan terus berkembang. Mungkin kalau untuk teknik andalan tersendiri, saya melihat dulu siapa yang saya hadapi, siapa yang saya lawan nanti. Saya pelajari dulu cara bermainnya kayak gimana, terus saya cari celahnya untuk mengatasi dia. Untuk ciri khas tersendiri mungkin untuk sekarang main di counter, mundur, masuk, serangan, dan teknikal. Mungkin kalau di dunia profesional mempertemukan lawan itu tidak hari H, beberapa minggu atau beberapa bulan kita sudah dipertemukan atau sudah diberitahu lawannya siapa. Dan juga saya juga punya tim dari Donting. Kita menganalisis, mempelajari karakter lawan seperti apa dan kekurangan lawan seperti apa, kekurangan Delvan untuk menghadapi lawan itu seperti apa. Untuk itu mungkin terus dipelajari untuk Delvan tampil di atas ring lebih baik dan tidak mengecewakan juga. Bergabung di manajemen Donting di awal tahun 2025. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Donting Manajemen. Saya sangat bersyukur bisa bergabung, bisa berjuang bareng-bareng, bisa berkembang bareng-bareng, entah dari saya dan manajemen. Kita saling bahu-membahu, mengupgrade untuk menjadi lebih baik. Visi dan misi Donting Manajemen saya tahu dan saya akui visi mereka sangat-sangat ambisi untuk mengembangkan atlet-atletnya, tidak hanya untuk mengembangkan di level nasional, tetapi ingin bersaing di level dunia. Untuk sistem pelatihan yang saya rasakan selama saya berkarir di dunia Muay Thai, dari awal pertama saya berlatih sampai sekarang, mungkin program latihan yang paling cocok bagi saya ini di Donting Manajemen. Kenapa saya berbicara seperti itu? Yang saya rasakan di program atlet manajemen ini tidak hanya untuk berlatih dan bertanding, tetapi berlatih dengan bijak dan cerdas.
kami juga tidak mengandalkan otot juga, tetapi pikiran juga menjadi lebih cerdas. Untuk pendamping pelatih di Daunting Management sangat 100% bagus bagi saya, cocok. Kalau melihat visi dan misi, saya sekarang bergabung di Daunting emang sangat ambisi sekali untuk bersaing di level dunia, dan saya tahu programnya tidak asal-asalan, programnya dari A sampai Z, tetapi tidak dari B ke D dan ke C, dia berurutan dari A sampai Z. Mungkin bermain di profesional di Thailand, di Raja Damner dan Match Muay Thai. Mungkin setiap pertandingan berkesan bagi saya, itu pelajaran juga buat karir saya di setiap pertandingan, mengupgrade diri saya menjadi lebih baik, dan belajar apa yang kurang dari pertandingan itu saya perbaiki. Mungkin untuk Delpan sendiri ingin bersaing di level-level luar, entah itu dari Asia atau dunia. Dari tim ini mungkin kayaknya bisa mengantarkan Delpan untuk bersaing di level itu. Terutama yang jelas pasti bangga sekali bisa mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional. Mungkin untuk sekarang saya ingin menyaingi atau ingin bertanding dengan orang-orang yang saya idolakan, tapi untuk sekarang mungkin tidak mungkin. Untuk beberapa tahun ke depan saya ingin bertarung dengan idola saya sendiri, Nadaka dari Jepang, itu idola saya sendiri. Untuk yang sering berkelahi di jalan, tawuran di jalan, daripada kalian seperti itu bacok-bacokan, pukul-pukulan gak jelas, lempar batu sana sini, keroyokan, itu bukan seorang lelaki sejati. Seorang lelaki sejati itu berduel satu sama lain, 1 versus 1. Yang sering tawuran, kalian mending datang ke camp terdekat, terus kalian berlatih di situ, entah itu Muay Thai, kickboxing, apapun itu, mending kalian dijalurkan ke hal-hal seperti itu biar lebih bisa berprestasi. Mungkin saya ingin melihatkan kerja keras saya, kedisiplinan saya, ketangguhan saya, dan ingin memperlihatkan ke mereka-mereka semua. Dan mungkin yang sekarang masih berjuang, masih ingin berkembang, kalian harus fokus di satu bidang. Kalian jangan sampai fokus kalian terbagi dua. Contohnya, kalian suka Muay Thai, tapi kalian juga latihan BJJ. Mending kalian fokus di satu bidang, kembangkan satu bidang itu, upgrade diri kalian menjadi lebih baik, menjadi yang berprestasi ke depannya seperti apa. Tiap orang mungkin saat bertanding ingin menyelesaikan lebih cepat, itu lebih baik. Bagi saya ada celah, kita sikat, tidak terburu-buru. Kalau kita gegabah, nantinya kita yang terkanter, kita yang jatuh. Mungkin untuk itu, kalau ada celah untuk ada gambaran KO, mungkin di ronde 1 atau 2 boleh disikat.